Ya, Masya Allah. Apalagi kiai-kiai ya jangan sampai dihina seperti itulah. Dikatakan hewan, ya terlalu. Tidak boleh juga ya. Terus kiainya ya juga jangan terlalu menyerang pada dzurriyyah. Karena memang apa itu kita ini dianjurkan untuk mawaddah. Nah, untuk mawaddah, jadi mawaddah itu senang, bukan hormat berlebihan loh ya, senang. Nah, benci, naudzubillah, senang, tapi senang yang terukur, tidak senang sing kelewatan batas sehingga haram pun mengikuti, tidak boleh, tidak boleh. Mari kita sama-sama rukun, sama-sama bersatu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa kita di sini, Gus? Nggih. Alhamdulillah sudah dipersilahkan, sudah diterima dengan baik kita. Dan untuk tema hari ini kita berbincang-bincang soal fenomena-fenomena di YouTube ataupun di media sosial saat ini. Viral soal Habib dan Kiai itu dibentur-benturkan, yang mana di salah satu oknum Habib tersebut saling menghina, diantaranya menghina Kiai dengan sebutan binatang, Allahu Akbar dan sebagainya gitu. Terus ada juga oknum Habib itu yang meragukan nasab Wali Songo, Bos, gitu. Jadi katanya Wali Songo itu terputus karena turun dari ibu, yang mana ibu itu tidak dianggap oleh Robitul Alawiyah, gitu, Gus. Dan saya mohon untuk diterangkan kepada kita masyarakat awam dan para pengunjung di channel kita itu soal Ahlul Bait. Nah, Ahlul Bait itu gimana sih, Gus? Monggo. Iya, Ahlul Bait sesuai dengan kalamullah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Artinya bahwa Allah ini hendak mensucikan keluarga Nabi. Ahlul bait berarti kan keluarga rumah, keluarga Nabi dengan sesuci-sucinya. Ulama banyak berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat tadi adalah orang 5. Rasulullah sendiri pertama, kemudian Sayyidatina Fatimah Zahrail Batul kedua, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajha, kemudian Sayyidina Al-Hasan Sibtun Nabi, juga Sayyidina Al-Husain Sibtun Nabi. Itu sudah sepakat ya, insya Allah, baik dari ulama Sunni ataupun ulama Syiah ataupun ulama Wahabi dan semua firqah Islam menyepakati bahwa Ahlul Bait adalah ya 5 itu, sesuai dengan kondisi turunnya ayat, kan begitu. Bahkan ada sebagian yang berpendapat termasuk azwajun Nabi, termasuk, cuma sebagian ya, sebagian. Nah, jadi yang disucikan oleh Allah ya khusus orang 5. Sedangkan yang sekarang ini
ya dzurriyyah ahlul bait. Begitu. Dzurriyyah ahlul bait. Maka dzurriyyah ya keturunan, katakan ya, keturunan ahlul bait yang suci itu, yang 5 tadi memang sesuci-sucinya. Allah sendiri yang menjamin. Sedangkan dzurriyyah ya 50-50, atau ada yang tidak suci, ada yang tidak baik, ada yang baik. Wa minhum sholihun wa minhum duna dzalik. Insyaallah begitu, insyaallah begitu. Jadi insyaallah loh ya, insyaallah menurut pandangan aktsarul ulama atau jumhurul ulama ya seperti itu. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini sebenarnya tidak menguntungkan kita. Sebenarnya tidak menguntungkan umat Islam. Justru orang-orang di luar Islam akan suka, akan senang dan menari-nari. Apakah ini kita terus-teruskan? Kalau mereka ya, maksudnya para dzurriyyah ahlul bait ini meragukan nasabnya Wali Songo, ya boleh, tidak dilarang. Dan sebaliknya, kalau ada seorang kiai ya, yang meragukan nasab mereka, ya jangan dicaci dong. Boleh kan meragukan kan? Yang tidak boleh diragukan itu adalah keesaan Allah, sifat-sifat Allah, hukum-hukum Allah. Juga yang tidak bisa diragukan adalah Rasulullah, ya termasuk kitabullah, malaikat Allah, yaitu yang ada di rukun iman yang jumlahnya 6 itu, termasuk takdir, termasuk hari kiamat, itu tidak boleh diragukan. Sedangkan Wali Songo ada yang meragukan bahwa beliau-beliau ini tidak sambung kepada Rasulullah, boleh. Sebaliknya, kiai-kiai yang meragukan nasab mereka juga boleh, nggak dosa. Nggih apa nggih? Ya nggak kafir. Jadi kalau bisa, nggak usah kita terus-teruskan. Nggak usah kita terus-teruskan. Apalah artinya ya? Sementara kita bertinju di kalangan sendiri, lebih baik kita saling menghormati. Itu anjuran Rasulullah. Kita saling hormat menghormati para dzurriyyah, hormat kiai, kiainya lebih-lebih juga hormat dzurriyyah. Kalau selama ini kita terjebak dalam fenomena yang fatal ini, ya eman Islam. Rasulullah tidak suka juga, tidak suka susah. Wa idza tasabat ummati, kata Rasul, ketika umatku sudah saling caci maki antara satu dengan yang lain, saqatat min ainillah, jatuh di pandangan Allah. Keduanya, kedua kubu, bukan salah satu kubu. Karu-karune jadi reken nang Gusti Allah balaan. Maka ndak usah kita terus-teruskan seperti ini. Ragukan Wali Songo, silahkan, tapi perjuangan beliau sudah tampak dan masuk dalam sejarah bahwa mayoritas umat Islam ini barokai para Wali Songo yang dengan gigihnya mensyiarkan, menyebarkan agama Islam. Ini fakta, sejarah. Saya tidak tahu, tapi saya baca sejarah-sejarah seperti itu. Ya, Masya Allah. Apalagi kiai-kiai ya jangan sampai dihina seperti itulah. Dikatakan hewan, ya terlalu. Tidak boleh juga ya. Terus kiainya ya juga jangan terlalu menyerang pada dzurriyyah. Karena memang kita ini dianjurkan untuk mawaddah. Untuk mawaddah, jadi mawaddah itu senang, bukan hormat berlebihan loh ya, senang. Benci, naudzubillah, senang, tapi senang yang terukur, tidak senang sing kelewatan batas sehingga haram pun mengikuti, tidak boleh, karena hukum sudah jelas. Al-Quran sebagai sumber hukum dari segala sumber kita umat Islam. Hadis
Ini pun sebagai sumber daripada hukum kita selaku umat Islam. Ya kita jangan keluar dari itulah. Mari kita sama-sama rukun, sama-sama bersatu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah, dan orang-orang yang nanti akan ikut beliau adalah orang yang tegas, punya prinsip. Duduk ngamuk loh. Orang-orang yang ngamuk pada kafir, enggak. Orang-orang yang punya prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Tapi ruhama'u bainahum, saling kasih sayang, saling menutupi kekurangan masing-masing, tidak saling mengunggulkan diri, tidak saling caci maki. Apa artinya itu? Sakotot min ainillah. Idza tashabat ummati sakotot min ainillah. Apakah kita ingin sakotot dari ayunillah? Na'udzubillahi min dzalik.